Halo rekan digital semua, selamat datang di Leviosa Digital Solutions bersama saya Aldi Alfiandi. Live kita kali ini akan melanjutkan materi kita di live sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar tentang JavaScript ya, mulai dari array, kemudian cara deklarasi variabel dan cara membuat function. Di live kita kali ini kita akan coba mengimplementasikan semua yang sudah kita pelajari di live kita sebelumnya untuk membuat satu project sederhana ya tentunya. Project ini akan berbentuk seperti aplikasi kontak di mana kita bisa menyimpan dan menghapus kontak seseorang seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja masuk ke materi. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Visual Studio Code, kode editor yang selalu saya gunakan untuk coding ya. Folder yang saya gunakan di sini masih folder yang sama seperti di live kita sebelumnya, hanya saja dua file yang kita buat di live sebelumnya. Di sini sudah saya hapus. Kita akan buat file baru. Sama seperti di live kita sebelumnya, kita akan membuat dua file bernama index ya. Yang pertama index.html dengan ekstensinya HTML ya. Kemudian yang kedua index.js. Nah, index.html ini adalah file yang berisi tentang struktur atau rangkaian kode-kode HTML yang nantinya akan tampil di halaman browser yang kita buka, yang kita buat ya. Kemudian index.js ini adalah akan nantinya berisi oleh codingan-codingan JavaScript yang nantinya akan kita panggil melalui index.html ini. Oke, kita langsung saja kita buat template-nya dulu. Kita ketik HTML titik 25 seperti ini. Kita pilih yang kedua ini, yang titik 25. Kemudian kita tekan tab. Untuk bagian title kita isi saja dengan kontak seperti ini ya. Kemudian garis lurus belajar JS 2 atau part 2 seperti ini. Nah, jika di live kita sebelumnya saya sudah sarankan untuk rekan digital semua menginstal ekstensi live server di Visual Studio Code-nya ya. Di sini saya sudah install, saya tinggal nyalakan dengan cara mengklik icon Go Live yang ada di paling bawah layar. Nah, setelah servernya nyala, live servernya nyala, maka akan tampil halaman website yang sedang kita kerjakan di browser ya. Saat ini browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Oke, di sini tampilan websitenya masih kosong. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita akan buat dulu strukturnya. Yang pertama saya akan membuat div, elemen div, kemudian saya beri ID input. Kemudian yang satu lagi saya buat lagi satu div ya. Jadi ada dua div dengan ID output. Input ini nantinya akan berisi kolom-kolom input ya. Di sini saya buat satu kolom input dulu dengan tipe teks.
Saya beri ID nama, kemudian saya beri placeholder isi nama, seperti ini. Kemudian saya akan copy paste sebanyak 2 kali. Ini untuk nomor telepon, ini untuk alamat email. Nah, jadi kita buat 3 kolom. 3 kolom dan 1 tombol. Nah, setelah ini saya akan membuat 1 tombol. Dengan tag button seperti ini. Type-nya button. Ini setiap ID-nya akan saya beri tambahan nama ya. Strip tambah seperti ini. Kemudian untuk buttonnya akan saya beri function on click tambah kontak. Kemudian saya beri label tambah kontak. Oke, bagaimana tampilannya di browser? Nah, di browser jadi ada 3 kolom, 1 tombol. Tentu saja tombolnya belum berfungsi dan kolomnya tidak akan mencetak apapun karena kita belum tambahkan JavaScript ke dalamnya. Ini baru persiapan dulu, saya baru membuat struktur tampilannya dulu. Ini untuk input, kemudian div input ini beserta isinya. Isinya itu 3 kolom input dan 1 tombol ini ya, akan saya copy. Kemudian saya paste ke bawahnya. Kemudian ID-nya akan saya ubah menjadi edit. Nah, setiap strip tambah ini akan saya ubah jadi edit. Ini untuk membedakan mana kolom untuk menambahkan data dan mana kolom untuk mengedit data. Untuk fungsinya di sini di tombolnya on click edit kontak seperti ini. Labelnya juga saya ubah menjadi edit kontak. Dan di sini akan saya tambahkan satu lagi kolom input. Dengan ID namanya kode strip edit. Kemudian saya berikan atribut disabled seperti ini agar si kolom inputnya tidak bisa diklik atau diisi nantinya ya. Karena kolom ini akan digunakan untuk mengedit kontak nantinya. Nah, setelah ini saya akan coba tambahkan JavaScript-nya. Di sini saya buat text script dengan tipe text JavaScript. Source-nya ambil dari file yang folder yang sama dengan nama file yang sama juga, tapi ekstensinya berbeda yaitu JS.
Kemudian sekarang saya akan membuat satu file lagi bernama index juga, tapi di sini ekstensinya CSS. Nah, di sini saya akan coba tambahkan CSS ke dalam HTML ini. CSS ini berfungsi untuk styling agar si halaman HTML ini tidak kaku. Setelah saya buat file index.css-nya, saya akan coba hubungkan ke dalam file HTML-nya ya. Dengan cara saya masukkan tag link di sini, kemudian akan muncul saran. Saya pilih saran yang link titik 2 CSS. Kemudian arahkan ke nama filenya di folder yang sama dengan nama index.css. Oke. Di sini saya akan membuka file index.css-nya, kemudian saya akan buat dua segmen. Tidak, sepertinya saya akan hanya membuat satu segmen saja. Kita fokus di tampilan desktop saja. Tadinya saya berencana akan menambahkan dua segmen, satu untuk tampilan desktop dan satu lagi untuk tampilan mobile. Tapi mungkin akan membuat waktu berjalan lebih lama. Jadi di sini saya buat khusus untuk tampilan desktop saja, media, media only screen and min width 100 pixel. Nah, di dalam sini saya akan panggil ID input, ID edit, dan ID output ini ya. Untuk memanggil ID ke dalam CSS, indikatornya adalah simbol pagar ini. Ini saya buat yang edit dulu. Nah, si edit ini saya akan coba hilangkan dulu dari CSS-nya. Nah, si kolom input untuk editnya sudah menghilang ya. Dia sudah disembunyikan. Sekarang tinggal saya berfokus pada dua ID lainnya, yaitu input dan output. Input dan output ini ya, di sini output, ini input. Input dan output ini akan saya jadikan displaynya block, overflow-nya hidden, width-nya auto, height auto. Nah, si CSS ini akan saya reset dulu. Caranya saya beri indikator bintang seperti ini, kemudian marginnya saya buat auto. Box sizing, border box. Padding juga saya buat jadi auto. Maka si kolom ini akan merempet ke toolbar yang di atas ya. Nah, sekarang saya akan saya akan fokus pada ID input lagi secara terpisah. Di sini input akan saya tempatkan di
kanan. Width-nya 15% dari layar. Height-nya 100 visual height. Background saya akan coba berwarna biru ya. Red, green, blue. Nah, jadi seperti ini biru. Sepertinya saya harus beri 20% di sini agar lebih lebar lagi. Nah, segini cukup. Nah, sementara yang output saya akan buat dia berada di kiri. Kalau yang input berada di kanan layar, yang output berada di kiri. Width-nya 80%. Height auto. Backgroundnya triple E. Sorry, height-nya kita buat 100 visual height saja, atau min height-nya 100 VH visual height, dan height-nya auto. Seperti ini. Kemudian saya akan ubah tampilan si kolom inputnya. Jadi di sini saya panggil ID input, kemudian input, type, text, margin, satu rem. Saya lihat. Nah, oke. Displaynya saya buat jadi block. Overflow hidden. Width 100%. Height-nya auto. Paddingnya 10 pixel ke atas, 15 pixel ke samping. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, terlalu besar. Oke. Padding saya buat 5 pixel saja. Sepertinya width-nya bermasalah, jadi di sini width-nya akan saya buat jadi auto. Terus saya buat 80% saja. 85. Nah, segitu saja pas. Saya berikan border 1 pixel solid warna hitam. Kemudian bentuk bordernya melengkung. Border radius 15,
pixel. Oke, seperti itu. Kemudian buttonnya akan saya copy paste saja yang di atas, yang input itu ya. Tadi styling untuk input saya copy paste untuk tombol. Jadi seperti ini. Hanya saya tambahkan di sini background color atau background saja seperti ini. Berwarna hitam saja. Kemudian colornya putih. Seperti ini. Oke, untuk stylingnya cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita akan lompat ke index.js. Di sini di index.js saya akan buat let data kontak sama dengan array kosong. Kemudian let, oh sorry, di sini saya akan gunakan local storage untuk penyimpanan kontaknya ya. Jadi saya tidak akan menggunakan MySQL atau MongoDB, tapi saya akan menggunakan local storage. Untuk mempersingkat waktu agar kita tidak perlu repot untuk mengkonfigurasinya, untuk menghubungkannya ke dalam database MySQL atau MongoDB tersebut ya. Jadi kita langsung terhubungnya ke local storage yang pasti ada di setiap browser. Jadi di sini saya buat dulu JSON, kemudian saya parse. Apa yang akan diparse? Yang diparse adalah local storage titik get item, nama databasenya data kontak. Jika tidak ada di local storage, maka si array ini yang dipanggil. Oke. Kemudian selanjutnya yang akan saya lakukan di sini adalah memanggil setiap elemen yang tadi sudah saya buat, baik di kolom input di sini atau di kolom edit. Jadi saya panggil dulu semua satu persatu. Yang pertama nama, tambah nama sama dengan dokumen dot get element by id, nama strip tambah. Selanjutnya saya tinggal edit di sini telepon pakai e ya. Oh, telepon, oke. Tanpa e, telepon email.
Ini untuk tambah, kemudian saya buat satu lagi untuk edit. Nama edit, telepon edit, email edit. Setelah itu saya akan buat DOM. Ini saya copy paste dua untuk menampilkan dan menyembunyikan section untuk input dan section untuk edit. Jadi di sini input part, edit part. Input, edit. Selanjutnya saya akan membuat fungsi bernama ambil data. Fungsi ini nantinya akan berperan untuk mengambil data dari dalam local storage. Tapi akan saya kosongkan dulu. Di output di sini saya akan coba buat dulu satu tabel dengan ID tabel display untuk menampilkan semua kontaknya ya. TH di sini untuk nomor, TH di sini untuk kode ini, kode kontak, TH di sini untuk nama, TH di sini untuk telepon, TH di sini untuk email, TH di sini untuk aksi. Oke. Nah, kemudian si tabel ini akan saya styling agar output ke tabel display ya, strip display, width 100%, height auto, display block. Oke. Border collapse.
overflow hidden. Untuk tabelnya, kemudian ini untuk isi tabelnya, tabel display tr width 100%, height auto, display block, overflow hidden, panggil lagi table display tr th width, di sini ada berapa, 1 2 3 4 5 6 nomor saya hilangkan, berarti saya ganti jadi kode 1 2 3 4 5. 100 dibagi 5 20%. Kita lihat tidak berpengaruh ya. Coba stylingnya saya hapus saja. Saya akan gunakan styling yang langsung di tagnya.
Seperti ini lebih baik. Kemudian di sini saya akan berikan styling juga di tagnya langsung. Seperti ini. Oke. Kita buatkan dummy line. Jadi baris palsu ya. Dengan data yang palsu kita coba seperti ini. Oke. Ini sudah lumayan oke. Bagian yang input ini saya akan buat menjadi fixed top no. Right no. Seperti ini. Oke, sekarang tinggal melanjutkan ke JavaScript-nya. Di sini saya akan buat lagi satu function untuk tambah data. Ini dibuat dengan arrow function. Sorry, seharusnya saya buat ini jadi let karena fungsinya akan berada di scope yang global. Tambah ke local storage. Atau tambah local storage saja seperti ini. Untuk isinya local storage titik set item. Itemnya diambil dari mana? Diambil dari data kontak. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu ambil data. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat function tambah data. Data kontak titik push. Isinya apa saja? Kode. Yang pertama kode. Kosongkan dulu. Kemudian nama diambil dari tambah nama. Telepon diambil dari tambah telepon. Tambahkan value di sini titik value. Karena yang akan kita ambil adalah isinya, bukan elemennya.
email, tambah email. Setelah push, apa yang dilakukan yaitu ini kita buat jadi simpan to local storage. Di sini juga kita panggil simpan local storage. Saya beri jarak. Kemudian saya akan isi si function ambil data ini. Saya akan isi dengan let list kontak sama dengan data kontak titik map ambil per kontaknya. Kemudian di sini saya akan berikan backtick seperti ini. Kemudian saya akan copy paste si dummy code yang ini. Saya akan ubah ini menjadi kontak titik kode. Ini kontak telepon, ini kontak email. Nama, telepon, dan email. Kemudian di ujungnya saya akan berikan function join. Oh sorry, kemudian saya akan buat DOM untuk tabel ini, tabel display. Tabel display. Saya ubah ini jadi tabel saja seperti ini.
Kemudian saya akan panggil tabelnya di sini, kemudian saya pilih bagian mana yang mau digunakan untuk interaksi, kemudian saya akan copy paste bagian yang ini. Plus please kontak. Sudah, sekarang kita coba panggil si function ambil datanya di sini. Kemudian kita buka browser, kita coba tambahkan satu data saja, 0851 8308 2725 a@gmail.com. Tambah kontaknya tidak bekerja ya. Kita coba panggil si data kontaknya ke dalam konsol log. Lihat list kontak, ini sudah betul. Data kontak, map. Ujungnya join, ini sudah betul. Tabel inner HTML, kemudian di sini saya tambahkan plus, seharusnya ada dua, nah jadi dua seperti itu. Oke, tambah, nama tambah, telepon tambah, email tambah, tambah kontak. Salah ya. Di sini seharusnya bukan tambah data tapi tambah kontak. Kemudian si kodenya kita buat dulu function untuk mengenerate kode ya. Sini saya buat
let gen kode atau di sini saya buat acak kode seperti ini. Let angka sama dengan kosong for digit sama dengan 0, digit kurang dari 10, digit plus plus. Nah, di sini saya gunakan metode perulangan for ya. Angka plus sama dengan mat titik floor. Di dalamnya mat titik random dikali 10. Di bawah sini return angka. Saya beri jarak. Nah, si kode ini isinya adalah function acak kode. Ini saya sambil buka developer console ya, di sini. Sini saya coba tes lagi. Di 0800 gmail.com. Percobaan. Nah, ada yang salah. Set item on storage. 2 arguments required but only one present. Oh, seharusnya ada 2 argumen nih. Disimpan local storage. Tambah kontak. Simpan local storage. Set item data kontak. Oke. Sini kontak. Sorry. Tadi kalau ambil berarti dia ambilnya dari data kontak. Oke. Data kontak seperti ini. Kemudian JSON dijadikan string. Data kontak seperti ini. Oke. Semoga tidak gagal. Nah, berhasil. Tinggal kita tambahkan aksi di sini.
list kontak. Di sini saya tambahkan tombol button, type button, on click, edit kontak. Sorry, ganti input, kontak titik kode, kemudian satu tombol lagi, hapus. Fungsinya hapus kontak. Seperti ini kita lihat di browser. Nah, sudah ada dua tombol, satu tombol edit, satu tombol hapus. Saya beri CSS untuk tombolnya. Satu warna hitam, satu warna merah. Sekarang saya tinggal ke index.js. Oh, dari tadi saya sudah membuka index.js-nya ya. Di sini saya akan coba tambahkan fungsinya. Yang pertama saya akan coba buat ganti input. Input part, edit part. Di bawah sini saya buat function ganti input dengan value let kontak sama dengan data kontak titik find kontak kanan
kontak titik kode if kontak maka edit email sama dengan sorry, kontak titik email kode telepon di sini untuk bagian DOM-nya saya tambahkan satu lagi untuk edit kode seperti ini. Edit nama, kontak nama. Kemudian di sini saya tinggal panggil input part titik style sama dengan display non edit part titik style display block seperti ini. Sekarang saya coba ya, saya klik edit di sini. Nah, dia tidak muncul karena CSS-nya tidak terbaca. Oke. Di sini saya kembali ke index.css, saya akan copy pastekan si input ini ya. Di sini saya tinggal tambahkan saja edit seperti ini.
edit button. Nah, si edit ini saya akan pindahkan ke paling bawah. Sip. Saya kembali lagi ke index.js. Ini let kontak saya ubah jadi index. Data kontak, find, find kontak, kontak titik kode sama dengan file, atau di sini saya ganti jadi kode. Index, edit kode, titik value. Oke, save. Saya coba klik edit. Kontak is not defined. Oke, apa boleh buat? Saya ganti saja ini jadi kontak. Sip. Sekarang di sini kita bisa ubah si datanya, tapi kita buat dulu satu function lagi untuk mengubahnya ya. Let, ketika diklik itu edit kontak. Oke. Let edit kontak sama dengan function let kode sama dengan data kontak titik find kontak row function kontak titik kode sama dengan edit kode titik value. Find index. Kode ini saya ubah jadi index. If index sama dengan
tidak sama dengan ya, tidak sama dengan -1. Data kontak indeks sama dengan spread data kontak indeks, koma kode sama dengan edit kode titik value, nama, telepon, email, nama, edit nama, telepon, di telepon, edit email, email. Oke. Save. Nah, setelah ini di bawah sini saya akan simpan datanya ke local storage. Kemudian di bawah sini saya akan coba panggil edit part, titik style, display, non, input, input part, display block. Oke. Seharusnya setelah ini sudah bisa edit ya. Kita coba klik edit di sini. Saya ganti namanya jadi Aldi Alfiandi. Dan saya klik edit kontak. Sudah berhasil. Oke. Satu lagi hapus. Saya akan buat di sini let hapus kontak sama dengan kode. Jadi yang ditangkap oleh parameternya adalah kode. Kodenya dilempar dari tombol yang ini ya, hapus kontak ini. Dia melempar kode, kontak kode. Sekarang hapus data, kita buat let di sini. Atau kita langsung saja data kontak sama dengan data kontak titik filter kontak tangkap kodenya
kontak kode oh sorry, tidak sama dengan kode. Simpan local storage. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini kita. Nah, aplikasi sederhana untuk mengelola kontak ini saya akan coba tambahkan sedikit lagi hal, di mana si nomor telepon ini akan saya ubah menjadi link yang mengarah ke aplikasi masing-masing untuk mengakses telepon dan email ya. Oke, selesai. Sekarang kita coba. Di sini saya tambahkan nama saya Aldi Alfiandi. Untuk nomor telepon saya 0851 83082725. Kemudian email Aldi Alfiandi 2708 at gmail.com. Sini saya coba klik tambah kontak. Siap, kontaknya masuk, dan di sini untuk telepon dan email sudah berbentuk link. Yang telepon akan saya coba klik, maka dia muncul notifikasi seperti ini. Dia meminta aplikasi untuk membuka teleponnya ya. Nanti saja. Di sini untuk email juga pas diklik, dia akan meminta aplikasi untuk membuka emailnya. Oke. Saya akan sedikit beri penambahan lagi. Let clear input, atau saya buat bersihkan input seperti ini. Versinya adalah dom.query selector all input for each input titik value sama dengan seperti itu, dan akan saya masukkan ke dalam ambil data ini. Bersihkan input. Oke. Sini saya akan coba tambahkan satu data lagi. 08 00
8602 email.com. Dan setelah saya klik tombol tambah kontak, maka si kolom input ini seharusnya sudah kosong ya. Nah, langsung kosong. Oke. Ini ketika kita inspect elemen, kita buka developer console-nya, di sini kedua data kontak ini sudah masuk ke dalam array ya, di local storage-nya. Kita bisa lihat langsung di sini. Ada dua data. Oke rekan digital semua, mungkin cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan di live streaming kita kali ini. Kita ketemu di live streaming kita di sesi live streaming selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan live streaming ini dari awal. Semoga ilmu yang saya bagikan di live streaming ini dapat bermanfaat dan dapat dicerna secara mudah ya. Dapat dicerna dengan mudah dan cepat. Saya Aldi Alfiandi. Saya undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.